Oke, di sini kita masuk kepada materi pembelajaran bahasa Indonesianya ya. Di sini kalian sudah bisa memperhatikan. Coba dilihat lembar materi yang sudah Pak Sofyan berikan. Ya, di situ Pak Sofyan bertanya kepada anak-anak, gambar apakah itu? Rumah. Di situ ada apa saja? Ada mobil. Ada apa lagi? Ada musola. Kemudian ada rumah. Rumah itu rumah siapa saja? Ya, ada rumah Ari, ada rumah Sita, dan juga ada rumah Ayu. Oke, dari mengenal letak rumah ini, di sini ada sebuah cerita dan kalian simak dan nanti akan Pak Sofyan tanyakan. Coba kita amati dari gambar letak rumah yang ada di sini. Di sini yang menceritakan tentang rumahnya Sita. Pada tema hari ini kita temanya adalah rumahku negeriku. Ya, kita perhatikan, dilihat di bukunya. Di situ dijelaskan bahwa atau diceritakan Sita siswa kelas 2. Kemudian Sita tinggal di kampung. Rumah Sita terletak di antara rumah Ari dan rumah Ayu. Sita siswa yang rajin dan pandai. Kemudian Sita selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh bapak dan ibu guru. Di rumah Sita anak yang berbakti. Sita selalu membantu ayah dan ibu. Kemudian Sita juga seorang anak yang rajin beribadah. Teman-teman Sita banyak yang berbeda agama. Mereka menjalankan ibadah di rumah di masing-masingnya. Kemudian di lingkungan rumah Sita memiliki banyak teman. Mereka sering bermain bersama. Oke, dari gambar yang sudah kalian lihat, di sini saya akan bertanya kepada anak-anak, di manakah letak dari rumahnya Sita? Di tengah-tengah, yaitu di antara rumahnya siapa? Ari dan rumahnya Ayu. Pintar. Sekarang Pak Sofyan tanya, di depan rumahnya Sita ada apa? Ada musola. Kemudian perlu diketahui juga, Sita ini kalau sering belajar atau berangkat ke sekolah selalu menggunakan mobil. Mobil ini digunakan sebagai alat transportasi yang mana Sita berangkat dari rumah ke sekolah dengan mengeluarkan biaya sebesar Rp1.000. Dari itu materi berikutnya coba diperhatikan. Kemudian di sini ada pengamatan. Coba Pak Sofyan jelaskan lagi ya. Sita tinggal di Jalan Ki Hajar
sebagai pecahan uang. Sita selalu menyimpan sisa uang satunya. Di sini Pak Sofian bertanya, siapa yang di rumahnya sering rajin menabung? Iya. Apa fungsinya untuk rajin menabung? Ya, ada bilang untuk sukses katanya. Ada yang bisa untuk membeli banyak hal, barang-barang yang diinginkan. Buat apa? Buat apa, Nak? Buat barang-barang sekolah, ya, Nak? Buat apa? Kok tertawa? Ya, buat apa, Nak? Ada yang buat umroh. Oh, Abdi, apa? Dapat mau umroh ya? Amin, mudah-mudahan. Alisa juga mau umroh. Ya, jadi di sini menggambarkan Sita anak yang rajin menabung, sama seperti kalian, ya. Sekarang kita masuk kepada materi apa? Pelajaran matematika ya. Tadi sudah paham untuk materi
Kemanusiaan kurang tepat. Ya. Persatuan Indonesia, tepuk tangan. Berikutnya yang Pancasila keempat. Ya, Arifina. Betul sekali, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang ke-1, Raza.
materi ini nanti kita belajar tentang apa saja. Kita kembali, yaitu tentang letak denah rumah Sita. Kemudian tentang apa lagi? Ya, itu yang terakhir. Yang kedua tentang nilai pecahan mata uang. Dan ketiga adalah apa? Tentang lambang Pancasila. Dari ketiga materi ini memiliki keterkaitan bahwa kita mempelajari mulai dari lingkungan hidup berkeluarga atau lingkungan saling menolong. Di situ juga untuk mengenal lingkungan dari sesama manusia. Itu ada rumahnya Sita, ya, ada rumahnya Ayu, kemudian ada rumahnya Ari. Lalu dari situ juga kalian mengenal yang namanya nilai pecahan mata uang. Dari nilai yang terkecil yaitu berapa tadi? 100 rupiah. Kemudian berapa? 200 rupiah. Kemudian berapa? 500 rupiah. Nah, dari nilai-nilai ini kita juga sudah mengenal yang mana nilai mata uang ini yang besar dan yang kecil, ya. Lebih besar mana nilai 500 dengan 1000? 1000 dengan 5000? 5000 dengan 10.000? Lebih kecil mana 10.000 dengan 7.000? Seperti itu ya, berarti sudah paham semuanya. Kemudian lambang negara Indonesia adalah huruf ganda Pancasila. Kemudian sila pertama melambangkan gambar bintang, perisai bintang berwarna emas atau kuning emas, yaitu tentang ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian lambang rantai dari lambang burung Garuda di situ adalah tentang kerajaan yang hadir dan beradab. Lalu berikutnya apa? Gambar apa? Pohon beringin. Artinya apa? Persatuan Indonesia. Yang keempat, Gemah Banteng. Artinya apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir adalah lambang padi dan kapas, yaitu melambangkan artinya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sampai di sini paham? Oke. Terima kasih anak-anak karena sudah paham, maka nanti Pak Sofian akan beri penilaian, ya. Oke. Semuanya pembelajaran sudah selesai, materi yang sudah Pak Sofian sampaikan. Mungkin kalau ada kekurangan yang belum paham bisa bertanya ke Pak Sofian, ya. Tugas kalian adalah mengerjakan materi yang sudah Pak Sofian siapkan pada lembar buku itu, ya. Mulai dari materi matematika, bahasa Indonesia, dan juga pendidikan kewarganegaraan. Dari situ kalian kerjakan, nanti dikumpulkan tugasnya. Pak Sofian nilai dan pengerjaannya berbentuk kelompok, ya, berbentuk kelompok.